Anda kembali menyaksikan Berita Satu View dan saat ini kami sudah bersama pemimpin redaksi dari Republika, Pak Nasihin Masha, dan Pak Aldi dari Wakil Pemret dari Rakyat Merdeka Online, dan juga Pak Abdul Razak dari hukumonline.com. Nah, kami lanjutkan lagi perbincangan ini dari sisi proses apa yang akan dilakukan di parlemen dari pihak kubu Prabowo dan Prabowo Hatta. Ini prosesnya seperti yang dikatakan oleh Pak Nasihin dalam segmen sebelumnya, prosesnya akan berlangsung panjang. Nah, pembentukan pansus dan kemudian lebih jauh lagi membahas bagaimana mempertanyakan kepemimpinan dari Jokowi JK. Nah, dari media Republika sendiri, apa sikap yang diambil atau kebijakan apa yang diambil dari media Republika untuk membahas ini ke depannya? Ya, tentu saja dalam setiap proses pemilu dimanapun, di negara manapun, ketika proses pemilu sudah selesai, kemudian pemenang sudah ditentukan, media akan memberi kesempatan kepada siapapun yang terpilih, dalam hal ini adalah Jokowi JK, untuk melaksanakan program-programnya. Kita harus memberi kesempatan, tidak bisa kita langsung mengkritisi dan sebagainya. Pada intinya kita mendukung ya. Nah, nanti dalam prosesnya apakah kemudian kebijakannya ini sesuai atau tidak, nah itulah yang kita akan kritisi atau kita dukung gitu. Tapi pada prinsipnya kita beri kesempatan dong, ini pemenang, ini rakyat sudah memilih. Jadi ya kita ingin beri kesempatan untuk membuktikan, dan ini yang harus kita beri ketenangan karena itu bagian yang penting dari pelajaran dari setiap pemilu adalah seperti itu. Jadi kita tidak boleh mengganggu pemenang sampai dia membuktikan bahwa dia bisa membuktikan lebih baik atau dia kemudian gagal membuktikannya. Nah, inilah yang Republika lakukan. Jadi ya kita dukunglah pemerintah yang akan datang ini, dan sambil kita tetap kritis kalau ada sesuatu yang tidak tepat. Nah, tentu oposisi akan bersikap kan, akan mengkritisi. Nah, inilah yang kita lupa mencermati pada pernyataan jumpa pers kalau mereka benar-benar serius ketika menyikapi sidang MK. Sidang MK itu yang disampaikan oleh Tantowi yaitu ada beberapa poin. Pertama, dia mengakui keputusan MK ya kan. Kemudian dia akan bersikap menjadi penyeimbang atau menjadi oposisi. Ketiga, dia menyampaikan tentang merdeka itu lebih penting daripada dikuasai asing ya. Yang keempat adalah bahwa negara ini tidak boleh dikelola oleh segelintir orang. Kita sudah melihat bahwa sign dari oposisi ini kira-kira mereka concern pada dua hal yang terakhir itu. Jadi inilah yang kemudian kita akan lihat benar apa enggak. Apakah betul bahwa Jokowi JK itu apa yang dituduhkan itu? Yang tentu saja Jokowi JK mengatakan tidak, dan kita akan lihat bagaimana mereka itu. Dan semua ini tentu bagi kemajuan bangsa Indonesia, bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Nah, inilah yang menjadi tujuan kita bersama. Bagaimana dengan Rakyat Merdeka Online? Kira-kira ke depannya kebijakan medianya seperti apa? Ya, Rakyat Merdeka Online lebih memilih untuk agar pemerintahan yang akan datang ini tidak menjadi pemerintahan yang oligarki. Jadi kami mendorong kepada kelompok Koalisi Merah Putih, terutama Gerindra dan Prabowo, untuk menjadi oposisi yang lebih baik daripada oposisi yang pernah ada selama ini, yang 10 tahun terakhir ini. Jadi kalau mereka serius ya untuk meraih kepercayaan publik yang sudah ada pada mereka, mempertahankan itu, berarti mereka harus menjaga konsistensi dari apa yang sudah mereka lakukan selama ini. Terlepas dari Jokowi dan JK yang sedang melakukan komunikasi politik dan sangat percaya diri akan menarik kekuatan setidaknya dua partai besar dari Koalisi Merah Putih, tapi saya pikir yang harus ditekankan oleh Prabowo dan Gerindra adalah kami siap dengan posisi ketiga di parlemen. Kami siap menjadi oposisi yang lebih baik daripada PDIP tentu saja selama ini gitu. Tapi bukankah untuk menjadi oposisi mereka harus mengakui dulu bahwa presiden terpilih adalah Jokowi ya, tentu JK. saja. Dan sejauh ini belum dilakukan oleh mereka. Mengucapkan selamat itu kan merupakan bagian dari tradisi umum negara demokrasi. Nah, menurut Anda bagaimana? Nah, memang ada politik etik yang harus dilakukan oleh mereka ya, agar mereka tetap ada di jalur demokrasi yang santun dan yang beretika lah ya. Ada fatsun politiknya. Kalau itu belum dilakukan, saya sarankan sih segera. Jadi, oke, satu sisi ada perjalanan
gugatan hukum yang bermain lagi di bawah MK, kekuatan MK. Tapi dia juga harus segera melakukan komunikasi, tapi bukan komunikasi yang berbicara mengenai pembagian kekuasaan. Tentu saja ini komunikasi antara dua kekuatan yang selama ini saling beradu dan mau membedakan posisinya dalam pemerintahan yang akan terbentuk nanti. Yang satu akan menjadi oposisi, yang satu akan berkuasa. Dan ini akan terjadi kemitraan yang sangat baik nanti. Oke, dari hukum online, Pak Abdul Razak, kira-kira kedepannya dari media Anda akan melihat dari sisi mana? Oke, jadi kalau kita ibaratkan Prabowo Hatta melempar peluru kemana-mana gitu, MA, PT UN dan DPR melalui pansus, kita akan melihat ini secara proporsional gitu. MA dan PT UN cenderung tidak sulit terpantau karena sidangnya mungkin seminggu sekali dan MA tertutup atau gitu ya. Yang menarik justru nanti pertarungan di pansus. Nah, kita akan lihat ini secara proporsional. Sepertinya pansus agak terlalu mengawang-awang kalau berharap pansus bisa menggagalkan Jokowi duduk di kursi presiden gitu ya. Paling maksimal saya pikir adalah menghukum penyelenggara pemilu yang sudah jelas-jelas ada beberapa putusan DKPP dan pertimbangan MK menyatakan mereka melakukan pelanggaran di sini dan di situ gitu. Jadi kita akan melihat ke situ dan sambil kita juga setuju dengan Pak Mas Nasihin tadi, media harus mulai move on ke bagaimana melihat pemerintahan ke depan gitu ya. Dan hukum online mulai melihat orang-orang yang dianggap layak duduk di pos kementerian, pos-pos hukum, pos-pos pemerintahan di bidang hukum seperti Menkumham, Jaksa Agung dan mungkin Kapolri kalau saatnya diganti. Kita akan melihat pilihan Jokowi ini siapa nih untuk melihat apakah tepat atau tidak. Gitu. Jadi pada intinya dari hukum online tidak akan terlalu menyorot gugatan hukum lanjutan yang dilakukan oleh kubu Prabowo Hatta, tapi mulai mengalihkan perhatiannya kepada bagaimana Jokowi akan mempersiapkan pemerintahan yang baru. Ya, sambil dipantau kita juga sambil move on untuk melihat pemerintahan ke depan itu, karena sidang di MA dan PT UN itu tidak tiap hari seperti MK, jadi kita tentunya untuk memantau pemberitaan harus melihat sektor-sektor lain gitu, Mas Boy. Oke, baik. Nah, untuk selanjutnya tentunya kita melihat bahwa seperti yang dikatakan oleh Pak Abdul Razak, pemerintahan yang baru ini kinerjanya akan segera terlihat. Ya. Dan salah satu tantangan mereka adalah bagaimana perjuangan mereka nanti di parlemen akan sedikit terhambat karena tentunya dari pihak Prabowo Hatta juga memiliki koalisi yang cukup kuat. Nah, menurut Pak Nasihin bagaimana nih peta politik di parlemen nantinya? Ya, peta di parlemen akan dimulai dari apakah punya kemampuan dari Jokowi JK ini untuk menarik 1-2 partai dari koalisi Merah Putih ke dalam kabinet mereka. Itu pertama akan dilihat itu. Kalau itu gagal, mereka akan berat dalam perjuangan dengan parlemen. Walaupun tentu saja tetap mereka itu ya bisa jalankan pemerintahan. Jadi yang paling penting dari situasi saat ini adalah kita harus move on. Kita harus bergerak maju supaya kita tidak terikat pada persoalan yang sudah selesai. Bahwa pemilu sudah selesai, bahwa oposisi melakukan langkah-langkah itu wajar. Kita harus menerima itu sebagai kewajaran saja. Silakan, itu bagian dari haknya, bagian dari upayanya, dan bagian dari kontrol. Nah, tinggal pemerintah ini harus move on. Mari kita melihat sekarang ke depan, dan publik juga harus mulai move on. Bahwa kita harus mulai melihat ini, siapa menteri-menterinya. Apakah mereka bisa menyusun kabinet yang efektif atau tidak? Kabinet yang profesional atau tidak? Dan saya sudah sampaikan di segmen pertama tadi bahwa oposisi ini tidak memberi kesempatan kepada pemenang untuk berbulan madu. Sehingga mereka harus, istilah yang saya pakai adalah seperti iklan aki itu, start langsung jalan. Nah, jadi mereka akan sangat ditentukan kepada pilihan-pilihan menterinya. Yeah. Jadi harus sangat cermat supaya mereka bisa bekerja dengan baik. Karena apa? Karena oposisi akan sangat keras sekali. Oposisi akan tidak memberi kesempatan. Okay. Nah, ini tentu saja bagi publik Indonesia, kalau dua-duanya ini bisa menjalankan yang tadi disampaikan oleh saudara Aldi, etika yang benar, maka Indonesia akan insya Allah menjadi lebih baik. Karena pemerintah menjadi bersungguh-sungguh untuk tidak sembarangan memilih menteri dan tidak sembarangan dalam membuat kabinet, membuat program kerja. Begitu juga oposisi tidak memberi kesempatan kepada pemerintah untuk leha-leha.
Dan itu kalau ujungnya adalah kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial, maka itu dahsyat. Nah inilah yang kita harus soroti, siapa menteri-menterinya itu. Saya akan tanyakan pendapat Pak Aldi setelah segmen setelah jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Satu View.